Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai suatu keluarga yang ada di Indonesia. Apa itu? Mari saksikan videonya. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia mempunyai berbagai suku bangsa, yang diantaranya ada Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Banjar, dan masih banyak lagi. Tiap-tiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat ataupun aturannya masing-masing yang dimiliki secara turun-temurun. Salah satu penerapan dari adanya adat istiadat adalah dalam prosesi membentuk sebuah keluarga, dikutip dari Febrianti pada tahun 2018. Minang atau Minangkabau merupakan salah satu suku yang mendiami daerah Sumatera Barat. Suku Minangkabau ini biasanya dikenal dengan bentuk kebudayaan. Minangkabau ini merupakan kelompok etnis Nusantara yang lebih kepada kultur etnis Melayu, yang tumbuh dan besar dikarenakan adanya sistem monarki dan menganut sistem budaya yang khas, yang memiliki ciri yaitu sistem kekeluargaan yang matrilineal atau melalui jalur perempuan. Dan saat ini masyarakat Minang termasuk penganut matrilineal terbesar di dunia, dikutip dari Asmaniar tahun 2018. Dikarenakan banyaknya hal menarik yang dimiliki oleh suku dari Minangkabau ini, maka dari itu kita akan membahas mengenai pembagian peran gender di keluarga Minangkabau. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu gender. Gender adalah sebuah konsep kultural yang digunakan sebagai pembedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki yang berkembang di dalam masyarakat. Gender sendiri dapat menjadi suatu dasar untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki serta perempuan dan gender berbeda dengan seks. Jika seks dipakai untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal biologis, maka gender lebih membahas mengenai adanya perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang. Dikutip dari Marzuki pada 2007. Pembagian peran gender dalam keluarga Minangkabau melibatkan peran yang unik dan berbeda dari keluarga-keluarga di budaya lain. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat peran khusus yang dijalankan oleh anggota keluarga sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Sebagai contoh, dalam keluarga Minangkabau terdapat peran Bundo Kanduang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga dan pernikahan anggota keluarga. Selain itu, terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa dalam keluarga Minangkabau di perantauan, peran mama kanduang dalam struktur keluarga masih berperan dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan mengatur pernikahan anggota keluarga, dikutip dari Az-Zahro dan Fitri pada 2023. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita ketahui dulu apa itu Bundo Kanduang dan Mama Kanduang. Mama adalah sapaan orang kepada saudara-saudara ibu yang laki-laki. Sedangkan Bundo Kanduang adalah kata ganti kaum wanita. Dan Bundo Kanduang ini memiliki arti yang banyak. Salah satunya, Bundo Kanduang sebagai wanita merupakan pengantara keturunan yang harus memelihara diri serta mendudukan diri sendiri dengan aturan adat. Dalam sistem matrilineal di Minangkabau yang tradisional, di mana laki-laki dari secara fungsi ataupun tanggung jawab maupun
secara hak dan kedudukannya memiliki tanggung jawab yang besar pada keluarga ibu. Laki-laki Minang yang sudah menikah menurut hukum adat mempunyai sebuah fungsi dan peran yang ganda. Fungsi pertama sebagai seorang mama, berperan terhadap suku dan kaumnya. Dan fungsi kedua sebagai seorang sumando, yaitu seorang ayah dalam ikatan keluarga inti yang berperan terhadap istri dan anaknya. Sumando yang tinggal bersama keluarga istrinya tanpa tanggung jawab atau hak atas keluarga, anak, dan istri menghadapi dilema antara manfaat fisik dan kerugian secara psikologis. Secara fisik, keadaan ini dapat dianggap menguntungkan karena memberikan kenyamanan tanpa beban tanggung jawab. Namun, dari segi psikologis, hal ini dapat dianggap merugikan karena Sumando tidak memiliki hak atau tanggung jawab terhadap keluarga tersebut. Laki-laki Minang yang menikah akan tetap tinggal dalam suku ibunya, mengakibatkan perbedaan suku dengan istri dan anak-anaknya. Karena anak-anaknya menjadi bagian dari suku ibunya. Akibatnya, ayah akan dianggap sebagai tamu, tidak dianggap sebagai anggota keluarga. Dalam tradisi ini, hubungan antara ayah dan anak sangat renggang, di mana anak yang lahir menjadi anggota suku sang istri, sehingga ayah tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya atau keluarganya. Di sisi lain, keluarga Minang menempatkan laki-laki sebagai mama, di mana tuntutan suku dan adat memaksa laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap suku ibu serta menjadi kepala suku. Dalam suku atau kelompoknya, ia diberi tanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta pusaka, dikutip dari Syafira tahun 2018. Dalam konteks pembagian peran gender dalam keluarga Minangkabau, terdapat penelitian yang menyoroti peran perempuan Minangkabau dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, pengambilan keputusan dalam bidang produksi sepenuhnya diputuskan oleh istri. Sementara dalam pengambilan keputusan di bidang pengeluaran dan kebutuhan pokok dilakukan secara bersama-sama. Namun, peran istri lebih terlihat dominan. Dikutip dari Nurman tahun 2019. Nah, jadi jika kita simpulkan secara singkat, keluarga Minangkabau merupakan keluarga yang berasal dari Indonesia, Sumatera Barat. Keluarga Minang memiliki ciri khas, yaitu sistem keluarga yang matrilineal atau melalui jalur perempuan. Keluarga Minang juga terkenal akan ibu yang memiliki peran lebih dominan dalam keluarga dibandingkan ayah. Pembagian peran gender di keluarga Minang terlihat dari laki-laki yang memiliki peran sebagai mama terhadap suku dan kaumnya. Dan juga fungsi lainnya sebagai seorang sumando, yaitu seorang ayah dalam ikatan keluarga inti yang berperan terhadap istri dan anaknya. Dan ibu sebagai bundo kanduang memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan mengatur pernikahan anggota keluarga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembagian peran dan gender di keluarga Minang. Saya meminta maaf atas segala kekurangannya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.